Baik, saudari, malam ini kita bahas bagiku hidup adalah Kristus. Judulnya diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21, yaitu perkataan Paulus ketika dia dalam posisi sebagai seorang tawanan, namun dia berkata kepada kaum beriman di Filipi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Baik, saudari, minggu ini di dalam materi kelas pendalaman Alkitab, kita membahas apa definisi hayat itu. Ya. Hayat adalah dalam arti mengacu kepada esensi dari sebuah kehidupan. Seekor makhluk hidup atau seorang ya dikatakan hidup ya atau makhluk hidup. Entah dia binatang, entah dia tanaman, ataupun manusia. Disebut hidup karena dia memiliki hayat dari kehidupan. Sebagai contoh, kucing memiliki hayat kucing, sehingga dia menampilkan kehidupan seekor kucing. Dari mulai suara yang dia keluarkan, gaya, tingkah sebagai seekor kucing. Demikian juga dengan makhluk hidup yang lain. Dia memiliki hayatnya tersendiri. Manusia juga punya hayatnya sendiri. Tetapi, saudara-saudari, ketika Alkitab membicarakan kata hayat, ya memang di dalam Alkitab LAI dalam bahasa Indonesia, kata hayat itu hanya satu kali disebutkan di dalam kitab Mazmur. Tetapi sebenarnya hayat yang dimaksudkan di sini adalah, kalau di dalam buku Alkitab versi LAI, adalah banyak kata hidup yang kekal atau hidup. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya, maka kata hayat atau hidup itu dituliskan di dalam Alkitab itu ada bios, ada suke, dan ada zoe. Bios adalah mengacu kepada hayat tubuh manusia. Suke adalah membicarakan mengenai hayat jiwa manusia. Tapi ketika bicara zoe, ini adalah bicara hayat yang kekal, hayat milik Allah. Maka saudara-saudari, di dalam renungan minggu ini, kita akan melihat paling tidak ada 3 poin yang saya simpulkan. Yaitu pertama-tama kita melihat bahwa hanya hayat Allah yang disebut hayat. Atau saya menggunakan kata zoe adalah hayat Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 berkata, hidup atau hayat itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup kekal, tentang hayat kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi saudara-saudari, ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Yohanes di masa tuanya, ya, saya kemarin di dalam kelompok kecil di dalam membaca buku dan Bible study, saya ada menyinggung bahwa kitab 1 Yohanes atau kitab surat kiriman Rasul Yohanes, ini adalah surat yang dituliskan setelah Rasul Yohanes kembali dari Pulau Patmos. Artinya ini adalah surat-surat terakhir di dalam Alkitab. Di masa-masa terakhir, ketika para rasul sudah meninggal, hanya tinggal Rasul Yohanes yang tua, maka dia menuliskan surat kiriman. Penekanan dari surat atau ciri-ciri khas dari penulisan Rasul Yohanes adalah dia banyak menyinggung kata hayat. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasul Yohanes dipanggil oleh Tuhan, ketika dia masih dalam kondisi sebagai seorang nelayan. Waktu dia dipanggil Tuhan Yesus, dia sedang menambal jala. Itulah sebabnya di dalam ministrinya, dia adalah seorang rasul yang menambal apa yang kurang. Maka di hari-hari terakhir, di masa tuanya, ketika para rasul satu demi satu sudah meninggal, Rasul Yohanes melihat ada bagian yang kurang pada waktu itu di dalam kehidupan gereja, di antara orang Kristen, yaitu
kekurangan pengenalan, kekurangan pengalaman akan hayat, yaitu Zoe. Maka di dalam tulisannya, dia banyak menyinggung kata Zoe atau hayat. Termasuk di dalam Injil Yohanes. Adalah Injil yang untuk menambal ketiga Injil yang lain. Ini adalah untuk membawa, melihat betapa pentingnya perkara hayat. Mengapa? Karena hayat ini langsung berkaitan dengan kehidupan. Dan karena hayat, maka kita bisa menempuh kehidupan orang Kristen yang sejati. Kita akan lihat nanti ya. Oke. Pertama-tama adalah kita harus tahu bahwa hanya hayat Allah yang disebut hayat. Kemudian kita juga akan melihat bahwa hayat ini tidak lain juga adalah Kristus. Ya, banyak ayat yang membuktikan ini. Misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, dengan di dalam dia ada hidup. Ya, di dalam dia, yaitu Kristus, firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah. Ada hayat. Dan hayat ini adalah terang manusia. Nah, namun saya hanya mengambil satu ayat, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hayat. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hayat. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki hayat. Mengapa? Karena Kristus adalah hayat. Hayat adalah Kristus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan Tuhan datang supaya kita memiliki hayat dan memilikinya dengan berlimpah-limpah. Oh, saudara-saudari, hayat ini sangat berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Kalau tidak ada hayat ini, sebenarnya kehidupan orang Kristen tidak ada nilainya. Tidak ada esensi. Tidak ada kontennya. Yang ada hanyalah ajaran yang luaran, tata krama yang luaran, kebiasaan yang luaran. Hayatlah yang paling utama. Karena hayat ini adalah diri Kristus sendiri. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bahwa hayat adalah Roh Kudus. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b dikatakan, tetapi Adam yang akhir ya menjadi roh yang menghidupkan. Di dalam bahasa aslinya adalah roh pemberi hayat. Jadi roh ini adalah roh yang memiliki hayat, roh yang memberikan hayat. Maka sesudah 3 poin ini, kalau kita gabung, maka kita akan melihat Allah Tritunggal adalah hayat. Inilah poin yang penting di dalam renungan yang dibagikan minggu yang lalu, saudara. Nah, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan kita malam ini, yang bersentuhan, yang berkaitan, yang berhubungan dengan definisi hayat ini. Saudara-saudari, pertama-tama kita akan melihat bagaimana tadi kita melihat Kristus adalah hayat, hayat adalah Kristus. Maka kita akan melihat hayat Kristus atau kehidupan Kristus ketika dia hidup di bumi. Dia hidup dengan tidak bercacat, tidak bercela. Kehidupannya adalah kehidupan yang menang, kehidupan yang menampilkan Allah, kehidupan yang nilainya adalah yang terbaik, tertinggi. Dia kudus, dia tidak bercela, dia tidak bercacat, dia sempurna. Dia sepenuhnya menampilkan Allah. Inilah hayat Kristus. Sehingga waktu dia dihadapkan kepada persidangan, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan kesalahan. Karena memang hayat Kristus adalah sempurna. Nah, tetapi saudari, ada beberapa ayat yang kalau kita baca, maka seringkali membuat hati kita menjadi gundah, menjadi
tidak yakin, menjadi bingung. Nah, mari. Pertama adalah saya mengutip ayat Kolose pasal 3 dan 4. Kalau hayat di dalam Kristus, kehidupan yang dia nyatakan sempurna. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini berkata, apabila Kristus, yang adalah hidup atau hayat kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Wow, saudara. Kalau kita hanya baca Kristus dan hayat kita bersuka cita. Kristus yang sempurna, Kristus yang tidak bercacat, Kristus yang tidak bernoda, Kristus yang menampilkan Allah, yang sempurna ini, hari ini adalah hidup kita. Tapi ada perkataan selanjutnya. Dia berkata dia akan menyatakan diri kelak, dan kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Wah, bisa nggak ya? Apakah kita bisa? Kadangkala sesudah ketika kita berkaca, kita jadi nggak yakin. Kita jadi ragu. Apakah benar saya orang Kristen? Apakah benar saya bisa menyatakan diri Allah? Apakah benar Kristus adalah menjadi hayat kita? Lalu, Matius 5 ayat 48, wah lebih menyulitkan kita lagi. Karena di sini dikatakan ada kata haruslah. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu adalah sempurna. Wah, saudari, ini ayat yang sulit. Ya, memang dia firman Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, ya di dalam pengalaman kita menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu saudari sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Paling tidak saya yakin ada yang mungkin setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Bisakah kita berkata bahwa kita sempurna? Sama seperti Bapa di surga sempurna? Masalahnya ayat ini berkata, bukan semoga. Ayat ini bukan berkata karena itu semoga-moga. Atau seandainya. Tapi ini berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, saudari, kita jadi susah hati ketika membaca dua ini. Kita berkaca, ya, makin lama kita menjadi orang Kristen, kita makin menyadari kita ini banyak yang tidak mampu. Pandemi ini banyak menguji orang Kristen. Kasih kita mungkin sudah menjadi tawar. Gairah kita sudah hilang. Selera kita sudah mulai kering. Lalu kita baca ini, wah haruslah sempurna, bagaimana mungkin Tuhan? Mari kita lanjutkan ya. Lalu kita berkata, tidak bisa, tidak mampu. Maka saudari, dari pembahasan sampai di titik ini, maka kita bisa melihat sebenarnya memang Allah membawa kita kepada proses ini. Membawa kita menyadari kita tidak mampu. Sehingga ada 3 hal yang menjadi kesimpulan kita sampai titik ini. Yaitu pertama adalah kita menyadari ada satu standar kehidupan yang Allah tetapkan. Karena itu dia berkata, haruslah kamu sempurna. Standar ini adalah standar kehidupan orang Kristen. Di dalam perjanjian lama ada satu standar kehidupan umat pilihan. Di dalam perjanjian baru ada standar kehidupan yang Allah tetapkan, yang harus diperhidupkan oleh setiap orang Kristen. Namun, ada faktanya, yaitu kita angkat bendera merah, kita tidak mampu. Bendera putih, kita tidak mampu. Kita tidak mampu melakukan. Saudari, saya yakin ya, yang makin lama menjadi orang Kristen, makin menempuh hidup orang Kristen, kita makin mengakui poin kedua ini. Kita tidak mampu melakukan. Mungkin waktu awal kita menjadi orang Kristen, kita seperti Petrus, wah begitu bergairah.
begitu begitu membara. Kita berkata seperti Petrus, kalau semua orang meninggalkan Tuhan, aku sekali-kali tidak akan. Tapi waktu membuktikan. Sampai satu titik kita akan berkata, kita tidak mampu melakukan. Ya, Kristus sempurna. Ya, hayat Allah adalah satu-satunya hayat yang terhitung di hadapan. Ya, Roh Kudus adalah Roh pemberi hayat. Tetapi faktanya aku tidak mampu. Nah, saudari, jangan berhenti sampai di titik ini. Kalau Anda sudah menyadari ini, itu bagus. Itu benar. Memang itu adalah pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca bagaimana pengalaman Rasul Paulus di dalam kitab Roma, di dalam Roma pasal 6 dia begitu sukacita. Dia melihat, dia sudah memandang bahwa dirinya telah disalibkan sehingga tubuhnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi di pasal ke-7 dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Sehingga dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Saudara-saudari, tetapi pengalaman Rasul Paulus tidak berhenti sampai di sana. Di akhir dari pasal ke-7 dari kitab Roma, dia berkata, syukur kepada Allah di dalam Kristus. Mari saudari, kita juga harus berkata, syukur kepada Allah di dalam Kristus. Ya memang di dalam aku tidak mampu. Tapi syukur pada Allah. Yaitu di sepanjang sejarah ada satu orang yang mampu. Yaitu Kristus. Ada satu orang yang mampu. Yaitu Kristus. Saudari, ini jangan hanya menjadi sebuah perkataan. Harus menjadi sebuah kesadaran di dalam batin kita. Bahwa memang aku tidak mampu. Berusaha sekuat apapun, aku pasti jatuh. Tetapi ada satu orang yang mampu. Yaitu Kristus. Saudari, kalau kita bicara perkara mengasihi sesama. Sampai satu titik kita akan menyadari kita tidak mampu. Kita akan menyadari kasih kita sangat ada batas. Kita bicara ketaatan. Kita pada satu titik kita akan menyadari kita tidak mampu. Bahkan kalaupun kita taat, belum tentu di dalam hati kita taat. Sehingga saya pernah dengar ada satu kisah bagaimana seorang anak muda ditegur oleh ayah. Yang nggak bisa terima dia berkata, meskipun saya harus tunduk, tapi hati saya tetap berdiri melawan Bapak. Wah, itu keadaan kita, saudara. Itulah fakta. Itulah keadaan diri kita yang sebenarnya. Kita tidak mampu melakukan. Tetapi sejarah membuktikan pada kita. Ada satu orang yang mampu. Kasihnya sempurna. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi yang berpendidikan. Dia mengasihi yang tidak berpendidikan. Dia mengasihi yang kaya. Dia juga mengasihi yang miskin. Dia mengasihi laki-laki. Dia mengasihi perempuan. Dia mengasihi orang tua. Dia mengasihi anak-anak. Dia mengasihi semua. Dialah Yesus Kristus. Bahkan dia taat sampai mati. Saudara-saudari, hanya Kristus yang mampu. Maka ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil lagi, saudara, yaitu Allah sendiri. Ada satu standar. Kita tidak mampu, tapi Kristus mampu. Maka kesimpulan kita adalah apa? Allah sendiri yang dapat memenuhi standar kehidupan yang ditentukannya. Saudari, sebenarnya hukum Taurat diberikan adalah untuk menyingkapkan ketidakmampuan kita. Hukum Taurat diberikan bukan supaya kita, saya bisa mencapai. Karena saudari, kalaupun Anda bisa mencapai, lihat, baca kitab Matius. Tuhan mempertinggi standar hukum kerajaan. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu. Hanya Kristus yang mampu. Maka hukum Taurat diberikan adalah untuk melucuti kita.
membuat kita menyadari kita tidak mampu, hanya Kristus yang mampu. Puji Tuhan. Maka saudari, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat dulu standar ini, ya. Kehidupan orang Kristen menurut Alkitab Tuhan. Itulah ayat yang saya kutip, saudari. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini berkata, hidup adalah Kristus. Dia tidak berkata, hidup adalah meneladani Kristus. Dia tidak berkata, bagiku hidup adalah meniru Kristus. Bagiku hidup adalah mengikuti Kristus. Bagiku hidup adalah berusaha seperti Kristus. Tidak, saudara. Tetapi banyak kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak mempraktekkan ayat ini. Yang kita lakukan adalah meniru. Oh, kita berusaha. Oh, jadi orang Kristen harus sabar. Karena Tuhan Yesus itu sabar. Berusaha. Akhirnya apa? Kita menyadari kita tidak mampu. Karena kita tidak mengenal kehidupan orang Kristen yang sebenarnya menurut Alkitab. Kehidupan orang Kristen adalah hidup adalah Kristus. Itulah sebenarnya Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, inilah standar, inilah model, inilah kehidupan orang Kristen. Menurut Alkitab, hidup adalah Kristus. Artinya apa, saudara? Bukan kita berusaha meniru Kristus, tapi adalah Kristus harus hidup. Kristus harus berkuasa. Kristus harus menjadi Tuhan dan Raja. Hidup adalah Kristus. Inilah hidup orang Kristen, saudara. Bukan berusaha. Ya, dahulu ada aliran tertentu yang suka menggunakan gelang. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak terdengar, tapi dulu waktu saya masih kuliah, saya banyak mendengar gerakan ini. Oh, memakai satu gelang. Lalu ada singkatannya WWZD, ya. Artinya adalah What will Jesus do? Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang muda ini? Ketika mereka menemukan satu masalah, satu benturan, satu keadaan, lalu mereka harus ingat. Karena itu mereka pakai gelang supaya mereka ingat. What will Jesus do? Wah, dalam keadaan ini, what will Jesus do? Dalam keadaan ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berusaha meniru. Bisakah sesuatu berhasil? Mungkin satu kali bisa. Seterusnya, kita akan berkata, tidak bisa. Mengapa? Karena usaha kita adalah usaha manusia dosa. Usaha kita adalah usaha daging. Paulus memberitahukan pada kita, bukan hidup kita adalah meniru Kristus. Bukan hidup kita adalah berusaha seperti Kristus. Tapi hidup kita adalah Kristus. Artinya Kristus menjadi esensi, menjadi konten, menjadi sumber. Maka bukan berusaha meniru, tapi memang hidup kita adalah Kristus. Itulah sebabnya di dalam pasal 2 ayat 12-13, Rasul Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Titik, tidak, koma. Lalu dia berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan. Saudari, tensis di dalam ayat ini dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah present. Tapi dia beritahu, ada past tense-nya, ada lampaunya, sebelumnya ada syaratnya dulu, yaitu Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saudara-saudari, inilah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen adalah Allah yang harus mengerjakan dulu. Allah yang harus mengerjakan dulu di dalam kita.
Saudara-saudari, sebenarnya inilah sahabat yang sejati. Inilah perhentian Allah yang mengerjakan dulu. Banyak orang Kristen tertipu. Kita ingin mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Kita ingin melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau mengerjakan ini, saya mau mengerjakan itu. Saya mau memimpin sini, saya mau melakukan ini. Banyak hal yang kita mau lakukan. Kita lupa bahwa syaratnya pertama adalah Allah lah yang mengerjakan di dalam. Kalau Allah tidak mengerjakan di dalam kita, maka apa yang kita kerjakan bukanlah keselamatan. Malahan adalah mungkin kegagalan, kejatuhan. Oh, saudara-saudara, semoga kita mengenal hidup orang Kristen adalah Kristus. Hidup orang Kristen adalah mengerjakan apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Dengan demikian, barulah kita bisa menempuh kehidupan menurut standar yang Allah tetapkan. Baik. Karena itu, di dalam 1 Yohanes 5:12, tadi ayat yang sudah kita baca, ya, saya ulang lagi. Maka ketika kita memiliki anak, kita memiliki hidup, saudara. Kalau kita nggak memiliki anak, atau kalau kita tidak membiarkan anak di dalam kita, putra Yesus Kristus, di dalam kita tidak mengerjakan, maka kita tidak akan memiliki hidup. Kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menampilkan kehidupan. Oh, semoga firman Tuhan berbicara lebih jelas, lebih terang, lebih komplit di dalam batin setiap saudara-saudara. Membawa kita menyadari bahwa selama ini banyak usaha kita, semuanya adalah sebenarnya kelancangan. Karena kita mengerjakan melebihi, mengerjakan terlebih dahulu sebelum Allah mengerjakan. Mari kita kembali kepada firman. Bagiku hidup adalah Kristus. Oh, hidup adalah Kristus. Prinsip Allah selalu adalah Allah mengerjakan dulu. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar, Allah menyediakan dulu. Menyediakan makanan dulu. Mereka makan daging bakar, baru mereka keluar. Selama perjalanan di padang gurun, Allah menyediakan dulu. Mana turun, baru mereka mengerjakan. Saudara-saudari, ini adalah prinsip Allah. Karena Allah tahu kita ini tidak mampu, kita tidak akan bisa, tapi seringkali kita tertipu oleh kesombongan kita, tertipu oleh konsep agama kita. Kita menganggap, oh untuk Tuhan, khususnya kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita ingin berguna bagi Tuhan, kita ingin bekerja bagi Tuhan, kita ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi apa yang kata Tuhan? Aku dulu yang bekerja. Baru kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Semoga saudara kita menjadi orang yang memiliki anak, memiliki hidup. Baik, saya lanjutkan pada poin yang, ya mungkin ini poin yang terakhir. Bagaimana Kristus dapat memperhidupkan hayatnya di dalam kita, saudara? Tentu kita harus tahu terlebih dahulu. Kita sebagai orang Kristen, melalui kelahiran kembali, melalui kita menerima Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Kita sudah memiliki hayat ini di dalam kita. Tapi pertanyaan adalah, apakah hayat ini kita perhidupkan? Maka ini perlu ada satu langkah kerjasama. Kita perlu mengenal prinsipnya adalah bagaimana. Oke, baik. Maka ada dua prinsip, saudari. Pertama adalah kita perlu belajar berserah. Berserah bukan berarti kita nggak mampu, kita baru minta tolong. Kita sudah mentok, baru kita minta tolong. Tidak. Berserah adalah kita melepaskan tangan kita. Kita meletakkan bahkan kebaikan kita pun, keburukan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, masa lalu, masa depan, persoalan, hayat, diri kita ke tangan Tuhan. Membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Banyak kali saudari,
Kita mau melepaskan yang memang kita tahu lemah. Oh, keburukan saya minta tolong Tuhan. Selamatkan aku. Aku ini lemah, Tuhan. Oh, kasihku som-som kuku, Tuhan. Tetapi kebaikan kita tidak, kita pegang baik-baik. Kita menganggap hal ini, oh ini saya udah bisa, ini bahkan kadang kita tertipu. Kita menganggap kebaikan kita itu adalah Tuhan sendiri. Padahal saudari, yang Allah mau adalah kita belajar berserah. Serahkanlah, letakkan semua. Allah lah yang bekerja. Kita ini manusia dosa, ya. Apa ciri-ciri manusia dosa? Yaitu ingin mengerjakan sesuatu. Saudara, kalau lihat bagaimana kejatuhan manusia, kenapa manusia mau mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena manusia mau seperti Allah. Sepertinya bagus bukan, saudara, kata-katanya? Mau seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, baik kan? Tapi sebenarnya di balik perkataan ini, ada kalimat negatifnya, yaitu saya tidak butuh Allah lagi. Saya tidak perlu Allah. Karena saya sudah tahu mana yang baik dan jahat. Saya sudah seperti Allah. Allah nggak perlu. Ini bahayanya, saudara. Inilah yang mengapa Allah melarang ya manusia yang pertama itu mengambil buah dari pohon. Karena buah dari pohon ini adalah merdeka dari Allah. Tapi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita telah dilahirkan kembali. Kita memiliki hayat Allah. Kita harus mulai membuang kehidupan kita yang lama. Kita perlu belajar berserah kepada Allah. Meletakkan diri kita seluruhnya. Mau yang baik, mau yang buruk, mau yang kuat, mau yang lemah, masa lalu, masa depan, persoalan, hayat, diri, semuanya di dalam tangan Tuhan. Lalu kita minta Tuhan, Kaulah yang bekerja. Dan yang kedua, saudara, setelah berserah. Kadang kita setelah berserah, problem kedua adalah kita tidak percaya. Atau kita percaya tapi tidak mutlak. Ya, ketika hasilnya tidak sesuai, kita mulai kehilangan iman. Kita mulai berserah. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan. Lalu kita mulai khawatir. Kita mulai meragukan. Kita mulai tidak percaya. Saudara-saudari, hari ini di dalam kehidupan orang Kristen demikian. Mungkin ketika kita bertekad, Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Tuhan pakailah aku sebesar-besarnya. Lalu Tuhan mau pakai kita. Ya, Tuhan mulai mengerjakan. Tuhan memberikan kita perasaan untuk apa? Mengasihi manusia. Tuhan memberikan kita perasaan untuk memberitakan Injil. Lalu apa? Kita nggak percaya. Kita kehilangan takut. Bagaimana memberitakan Injil di masa pandemi gini? Kita mulai tidak percaya. Sesuai karena itu langkah kedua adalah kita perlu belajar percaya. Kita tahu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita masih perlu percaya bahwa Dia yang berhuni di dalam kita akan merampungkan semua. Saudari, inilah yang Paulus katakan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-7 dikatakan syukur kepada Allah. Lalu di pasal 8 dia berkata, oh, hukum roh hayat, hukum yang bekerja. Dia bersyukur karena ada Allah, dia percaya sepenuhnya. Maka kalau kita melihat di dalam penghidupan Paulus, dia bisa mencapai satu standar, yaitu kehidupan Yesus dengan nyata. Karena itu dia berkata, apa yang ku rindukan, yaitu dalam segala hal, tidak akan beroleh maut. Ya, dia bahkan merindukan, dia ditemukan di dalam Kristus. Mengapa? Dia berlatih, berserah, dan percaya. Bahkan percayanya Paulus percaya sampai akhir. Di hari-hari terakhir pelayanannya. Sepertinya tidak sukses. Sepertinya hamba Tuhan yang gagal. Karena dia berkata, semua orang di Asia Kecil meninggalkan dia. Tetapi Paulus tidak pernah kehilangan iman. Dia bahkan berkata kepada Raja Agripa, terhadap penglihatan yang dari surga, tidak pernah aku tidak. Dia terus percaya. Dia percaya Allah akan mengerjakan di dalam dia.
Bahkan ketika dia di penjara pun, dia tetap percaya. Dia percaya Allah yang berhuni di dalam. Kayak dia berkata bahwa keselamatanku ialah pertolonganku dan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Dia sungguh percaya bahwa Kristus akan merampungkan semua. Puji Tuhan, saudari, ya saya bersekutu sampai di sini. Saya simpulkan dengan satu ayat terakhir ya. Saya ajak kita baca ya, saudari dalam mute nggak apa-apa, kita baca ayat ini sama-sama. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulangi sekali lagi, saudari ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, saudari. Maka hari ini, saudari, kita melihat apa? Hayat adalah Allah Tritunggal. Hari ini hayat ini ada di dalam kita. Tapi hayat ini bukan sekedar untuk hanya di dalam kita. Hayat ini harus diperhidupkan. Hayat ini memampukan kita menempuh kehidupan seorang Kristen. Namun, kita perlu belajar, yaitu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kedua adalah percaya, taat, tunduk, bekerja sama dengan Allah yang berhuni di dalam kita. Ketika Dia mengarahkan kemana, kita perlu belajar tunduk. Maka kita akan mengalami seperti ini. Serahkan, percaya, Ia akan bertindak. Puji Tuhan, saya sharing sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kita boleh bahas. Sesuai kalau mau sharing, mau respon, juga boleh raise hand-nya. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, kita masih ada cukup waktu ini ya, masih ada sekitar 8 ya 7 menit. Saudari, jika ada yang mau bertanya, boleh tuliskan di kolom chat-nya. Amin. Oke, baik. Sambil menunggu ya. Jadi, saudari, saya ulangi, mungkin ada yang tadi terlambat ya.